Halo, apa kabar Sobat Loverku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana nih puasanya? Masih lancar-lancar saja kan? Pastinya dong selalu semangat. Ya, kali ini ada percintaan kisah yang tiba-tiba ramai. Kenapa? Perjalanan cinta Sandra Dewi dan Harvey Muiz, kisah cinta keduanya memang tidak melulu melewati jalan yang mulus. Ada kalanya mereka harus menempuh berbagai cobaan-cobaan dan masalah yang berliku-liku. Memang benar, baru-baru ini jagat maya dihebohkan penangkapan suami Sandra Dewi ini dengan dugaan korupsi. Nama Sandra Dewi dan sang suami Harvey Muiz tengah menjadi buah bibir yang cukup hangat. Penyebabnya adalah karena Harvey Muiz terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Kejaksaan Agung telah menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengusaha kaya raya itu langsung ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi ya loverku, lagi-lagi GR Love is Mine bukannya channel gosip atau politik ya. Jadi lebih baik kita bahas kisah cinta keduanya yuk, sambil mendoakan semoga masalah yang dihadapi suami istri ini bisa mereka lalui dan lewati bersama. Amin ya Robbal Alamin. Ya, ternyata tidak banyak orang yang tahu kalau selama berpacaran dengan Harvey Muiz, Sandra Dewi harus melewati berbagai rintangan yang tidak biasa. Seperti salah satunya dia ternyata pernah mengalami masa pacaran hanya di rumah sakit saja. Iya, pada saat itu ayah dari Harvey Muiz memang sedang sakit dan harus menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit. Dan tentu saja Harvey harus menemani sang ayah sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk berpacaran dengan Sandra Dewi di luar rumah sakit. Ya, meskipun begitu, keduanya akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada 8 November 2016 lalu. Sandra Dewi dan Harvey Muiz lebih dulu melaksanakan pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral Jakarta pada 8 November 2016 dan ini ya disiarkan live pada saat itu. Diawali dengan kedatangan Sandra Dewi yang menaiki mobil Rolls Royce, dia lalu melangkah ke altar. Pasangan ini kemudian mengucapkan janji suci pernikahan. Sesudahnya mereka mendapatkan sejumlah wejangan-wejangan dari pastor, lalu saling bertukar cincin dan kemudian meminta restu kepada kedua orang tua. Dan tidak ketinggalan ciuman pernikahan yang dilakukan setelah keduanya resmi menjadi suami istri. Seluruh prosesi itu disiarkan live oleh Bright Story dan disaksikan puluhan ribuan pasang mata. Tepat di hari pernikahan Sandra, sang ayahanda yang bernama Andreas Gunawan Basri ternyata juga merayakan hari ulang tahunnya. Loverku nggak kaleng-kaleng nih ya, ternyata souvenir pernikahan mereka pada saat itu berupa parfum mewah. Wow, yang cukup menjadi perhatian publik selanjutnya adalah di mana undangan resepsi didesain vintage lengkap dengan fairy tale wedding. Ini dia nih, fotonya keren banget ya. Wow, benar-benar pernikahan impian semua perempuan kayaknya ya. Ya, bahkan
Bahkan resepsi Sandra Dewi dan Harvey Muiz digelar secara megah di Disneyland Tokyo, Jepang dengan mengusung tema fairy tale. Dan pastinya ya, dengan mengusung tema fairy tale ala Cinderella, penampilan Sandra Dewi kala itu dengan Harvey Muiz layaknya seperti putri dan pangeran di dunia nyata. Begitu spesial, Sandra Dewi betul-betul tampil bak princess di resepsi pernikahannya. Dia mengenakan gaun putih yang bagian bawahnya melebar, karya desainer Didi Budiharjo. Nih, dia nih. Keren banget kan? Cantik banget memang ya, cantik sekali. Dan mereka juga naik kereta kencana untuk keliling kastil di Disneyland dalam momen tersebut. Acara resepsi pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Muiz di Disneyland diakhiri dengan makan malam di hotel. Semua tamu dijamu menu makanan senilai 25.200 yen atau sekitar 3,1 juta per orang. Fantastik banget kan ya loverku. Wow, bener-bener kebayang makanannya tuh apa aja ya. Pasti mewah banget dan pasti ada telur ikan itu tuh yang mahal tuh. Coba kalian tahu nggak apa tuh telur itu? Leave the comment below ya. Hal inilah yang kembali disorot oleh publik setelah kabar bahwa Harvey menjadi tersangka kasus korupsi perdagangan timah mencuat. Detail pernikahan pasangan ini mulai disorot. Diketahui bahwa pernikahan tersebut menghabiskan dana hingga miliaran rupiah, termasuk biaya sewa venue yang mahal dan gaun pengantin khusus yang didesain oleh Didi Budiharjo untuk Sandra Dewi. Bahkan ya, ada sandal kaca ala Cinderella dari desainer terkenal Jimmy Choo yang dipakai oleh Sandra yang mencapai harga 52,4 juta pada saat itu. Ya ampun, wow banget ya loverku. Ya, tapi apakah kalian tahu ternyata ada sosok penting dalam percomblangan ketika mereka bertemu? Pastinya lagi-lagi idola aku nih, Daniel Mananta, yang memiliki peran penting dalam hubungan Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Pasalnya, Daniel Mananta yang mengenalkan mereka berdua hingga akhirnya bisa menikah sampai hari ini. Ngomong-ngomong loverku, kalian udah nonton belum kisah cintanya Daniel Mananta dan istri? Aku selipin juga ya linknya di bawah. Nonton juga loh, keren ceritanya. Awalnya Sandra Dewi waktu itu habis putus cinta dengan kekasihnya. Dan kemudian dia meminta Daniel Mananta untuk dikenalkan dengan seorang yang baik dan bertanggung jawab. Akhirnya Daniel pun mengenalkan Sandra pada Harvey Muiz di sebuah restoran di Jakarta Selatan untuk pertama kalinya. Nah, namun siapa sangka ternyata keduanya sangat sesuai dengan kriteria pasangan masing-masing, mulai dari fisik hingga agama. Bahkan Sandra dengan percaya diri mengatakan Harvey adalah jodohnya. Sosok Sandra Dewi, ya siapa yang gak kenal Sandra Dewi? Cantik, tinggi, kulit seputih susu, dan pinter acting membuatnya pastinya banyak dilirik oleh banyak pria. Dengan banyaknya pria yang memuji, rasanya gampang banget bagi Sandra Dewi untuk memilih pasangan hidupnya. Namun, nyatanya Sandra Dewi baru memutuskan menikah di usia 32 tahun dengan seorang pengusaha bernama Harvey Muiz. Mereka lalu saling bertukar nomor telepon. Dan tahukah kalian, ternyata hanya seminggu melakukan masa pendekatan, Sandra dan Harvey memutuskan untuk pacaran.
Ya, selama ini Sandra Dewi dan Harvey Muiz dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Tidak pernah terdengar gosip, bahkan gaya hidup mewah mereka juga sempat dielu-elukan oleh banyak netizen. Sebagai sosok yang dihormati dan sering dianggap sebagai contoh keluarga yang baik, Sandra Dewi dan keluarganya ternyata tinggal di sebuah rumah yang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat mewah. Tahukah kamu juga, Robert, bahwa rumah mewah Sandra Dewi ini seharga 271 miliar, punya lift dan studio pribadi. Bahkan kendaraan mewah Harvey Muiz dan Sandra Dewi juga mereka memiliki jet pribadi yang berharga 270 miliar dan berderet mobil puluhan miliar. Oh my god, wow. Ya, pastinya sudah bukan rahasia lagi jika Harvey Muiz adalah pencinta supercar dan aneka kendaraan mewah. Meski jarang dipamerkan secara langsung, namun beberapa koleksi Harvey pernah diunggah oleh Sandra Dewi di Instastory di akun Instagram pribadinya. Kini mobil-mobil dan kendaraan mewah Harvey jadi sorotan usai dirinya terjerat kasus korupsi tambang timah yang bernilai 271 triliun. Bahkan pesawat jet pribadi Harvey yang dibeli untuk anaknya, Rafael Muiz, ini juga ikut jadi sorotan. Ya, terkadang hidup memang memberikan ujian-ujian yang berat untuk dihadapi. Cinta Sandra Dewi yang berlabuh di pelukan pengusaha tambang sempat bergelimang harta, tapi kini mengalami gejolak besar dalam rumah tangga mereka. Memang secara mengejutkan, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024 malam. Harvey terlihat mengenakan rompi tahanan pink dan digiring petugas Kejaksaan Agung ke mobil tahanan dengan tangan terborgol. Terlepas dari penahanannya, sang istri Sandra Dewi masih belum terlihat. Ya, mungkin masih butuh waktu ya untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Ya, mereka pernah mengalami masa sulit. Dalam hidup memang ada banyak perjuangan yang harus dilalui untuk mencapai akhir yang bahagia. Semoga kedua pasangan cantik dan ganteng ini bisa melalui. Teruslah berjuang dan percaya bahwa cinta sejati akan mengatasi segala rintangan. Amin ya robbal alamin. So, loverku, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan bagi kalian yang sedang mengalami masa sulit dalam hubungan, ingatlah bahwa setiap badai pasti akan reda. Terima kasih atas dukungan kalian, terima kasih sudah mensubscribe, dan terima kasih kalian sudah meninggalkan komen-komen yang bikin aku makin semangat untuk membuat video-video cinta yang lainnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya, tetaplah kuat dan saling mencinta. Aku Jasmine, bye-bye.